Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CBS TV dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Safri Salmi. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah yang monitor di sore hari ini? Mudah-mudahan semua keadaan sehat dan semuanya berjalan dengan lancar hendaknya. Seperti biasa di hari ini kami kembali hadirkan Tauji Ramadan bersama Ustadz Edi Rusdi Ar-Rosi yang insya Allah akan kita bahas pada peranan orang tua dalam pendidikan anak. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir, Ustaz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Salmi. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah memberikan kesehatan dan Allah memberikan hidup. Alhamdulillah. Baik Ustaz, di sore hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas itu adalah peran orang tua dalam pendidikan anaknya. Betul. Nah, kalau kita mengkaji lebih dalam hal ini Ustaz, kira-kira bagaimana sih Ustaz konsep pendidikan anak ini supaya berhasil? Bagaimana sih peranan orang tua ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Ustaz Salmi beserta para seluruh pemirsa CBS TV, ayah bunda dan para ananda di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mereguk ilmu melalui siaran-siaran online yang memang di tengah wabah atau musibah yang sedang terjadi di dunia pada hari ini ya Ustaz Salmi. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar, selalu talabul ilmi, mereguk ilmu dari siapa saja yang dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita, teladan yang mulia dalam hidup ini yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan yang luar biasa dalam hidup kita. Mulai dari jadinya kita menjadi seorang anak, menjadi seorang orang tua, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang sahabat bagi sahabatnya. Semua itu telah diberikan keteladanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu tentunya alangkah sangat meruginya kita manakala sudah ada teladan agung di hadapan kita, namun kita masih jauh mengambil menghikmah-hikmah keteladanan dari kehidupan beliau. Mudah-mudahan insya Allah selain dari senantiasa kita mengambil keteladanan dari Rasulullah, bersalawat dan salam kita bersama kepada Rasulullah juga akan memberikan syafaatnya untuk kita di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Salmi, ayah bunda serta para ananda di mana saja berada. Pada sore hari ini insya Allah tema kajian kita adalah peran orang tua dalam pendidikan anak. Ini penting kita berikan kepada kita semua karena memang di mana saja kita belajar, di mana saja kita kuliah, tidak ada mata kuliahnya nih Ustaz Salmi. Tidak ada mata kuliah tentang pendidikan anak khusus atau peran orang tua dalam pendidikan anak. Tidak ada. Begitu juga persiapan untuk menikah. Ini biasanya tidak banyak yang diberikan terkait dengan ya katakanlah bagaimana menempuh kehidupan setelah memiliki anak nanti. Hanya proses screening beberapa jam saja lalu kemudian dianggap sudah bisa. Nah hari ini insya Allah kita dalam rangka menghidupkan kembali semangat itu. Semangat belajar bagi orang tua agar kemudian dalam mendidik anak-anak tentunya kembali pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berangkat kita dari sebuah ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini landasan kajian kita sore hari ini. Sebuah ayat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi kepada kita bahwa dalam kehidupan berkeluarga kita mesti memiliki sebuah visi, yakni menjadikan
pasangan-pasangan hidup serta anak-anak keturunan kita menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Nah, para pemirsa ya Bunda di mana saja berada, maka melalui hal itu tentu kita harus memahami terlebih dahulu. Kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus banyak tahu terkait dengan pendidikan anak ini. Karena memang yang pertama kita harus menyadari bahwa membangun mahligai rumah tangga itu ataupun memiliki anak itu adalah amanah. Amanah dari Allah SWT kepada kita. Sementara Allah katakan untuk kita dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah larang kita jangan sekali-kali kita mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan sesungguhnya anak-anakmu itu, hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah. Artinya apa? Ketika kita salah dalam menjalankan amanah, maka kita telah terjerumus ke dalam sebuah fitnah kehidupan. Bagaimana fitnah kehidupan? Ya sama-sama kita tahu. Kalau seandainya anak yang diamanahkan kepada kita tidak kita didik dengan baik, maka tentunya akan membawa kita, ya na'udzubillah, subhana'udzubillah ini Ustaz Salmi. Ustaz paling sering katakan kepada orang tua yang sering menghadap ketika ada anak sedikit saja berbuat masalah. Lalu kita panggil ke sekolah, kita sampaikan, ayah bunda, selangkah lagi kaki kita, kaki ayah bunda menuju surganya Allah. Lalu kemudian karena ananda berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, mungkin bisa saja Allah larang. Allah tidak jadi masukkan kita ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi amanah bagi kita, tidak kita didik dengan baik, yang kemudian berbuat sesuatu yang Allah larang. Tentu mau tidak mau akan mengalir dosanya untuk orang tua. Nah sebaliknya ketika anak dididik dengan baik, lalu kemudian tumbuh menjadi anak yang saleh, maka Rasul juga telah mengabarkan kepada kita bahwa tidak akan pernah terputus amalan Bani Adam, anak Adam, sampai hari kiamat kelak, kecuali 3 perkara. Dengan melalui 3 perkara. Yang pertama, yang salah satunya itu adalah melalui anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh. Maka ayah bunda di mana saja berada, ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa anak bagi kita adalah amanah di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam Islam itu Ustaz, tentu kalau kita menjadi sebagai orang tua harus memiliki konsep yang matang. Betul. Untuk mendidik anak-anak kita ini. Nah, sebetulnya kalau kita kaji di sore hari ini, konsep seperti apa yang harus dimiliki bagi orang tua sehingga pendidikan anaknya itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Baik, insya Allah. Nah ini dia, ini langsung masuk kita ke kajian berikut. Tadi latar belakang. Kenapa kita harus berperan dalam mendidik anak? Latar belakangnya sebenarnya ada satu lagi nih Ustaz Sami. Yang kedua itu bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tua lah yang menentukan bagaimana jadinya anak ini. Kalau anak ini menjadi, Rasulullah kabarkan, abawahu, fa'abawahu, maka ayahnya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Pendidikan orang tua ini akan sangat berpengaruh kepada anak. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana orang tua dalam mendidik anak? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama dalam perspektif anak kita. Nah, ini khusus untuk ayah bunda dan anak-anak Ustadz di mana saja berada, kita harus memahami bahwa bagi orang tua dalam melihat anaknya, ada 2 yang mesti diperhatikan dalam pendidikan ini. Yang pertama, mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Ini dia, mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena Allah banyak sekali sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah tidak terhingga. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah adalah teladan bagi kita semua. Maka rugi kalau seandainya tidak kita bawa dalam pendidikan kita di tengah keluarga, pendidikan anak-anak kita. Kalau seandainya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah selalu kita terima, tapi kita jauh dari memberikan sifat-sifat seperti itu kepada orang lain, apatah lagi kepada anak kita, tentu kita rugi. Maka mendidik anak dengan penuh kasih sayang itu adalah kunci utama dalam pendidikan anak. Ibaratnya nih Ustaz Salmi, kalau memanggil orang tua, alhamdulillah kita di sekolah ini, Ustaz misalnya selalu memanggil anak-anak dengan tidak ada pernah, hei kamu, hei kau, tidak ada demikian. Kita panggil Ananda, anak Ustaz, nanti kerjakan ini, lakukan itu.
Ini ada sebagian justru orang-orang, ya insya Allah mudah-mudahan bukan orang tua anak-anak Ustadz di CBS nih, ya, tidak orang tua anak-anak kita di sini. Ada enak saja, kau sini dulu, kau ambil dulu. Ini bagaimana lukanya perasaan. Sementara anak itu membutuhkan panggilan-panggilan terbaik. Ya, anak ayah yang ganteng, anak ayah yang cantik, anak ayah yang baik hati. Ayo kerjakan, bantu ibu sana menyiapkan perbukaan. Alangkah indahnya ayah melihat, sejuk mata ayah memandang kalau anak ayah membantu ibu menyiapkan perbukaan untuk keluarga. Masya Allah. Kalau kata-kata seperti itu yang keluar dari lisan kita, lisan seorang tua, maka tentunya akan sejuk hati anak-anaknya. Akan tenang hati di tengah-tengah keluarga. Itu yang pertama, jadi mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Ini sebenarnya konsep kasih sayang ini luas nih Ustaz Salmi. Tidak hanya dalam segi panggilan saja. Ya kalau tadi kan panggilan, bahasa lisan kita. Mendidik anak dengan penuh kasih sayang juga dalam hal yang lainnya. Termasuk memfasilitasi anak, mendengarkan curhat-curhat anak, memberikan waktu-waktu yang berkualitas untuk anak. Semua itu adalah pendidikan yang penuh kasih sayang kepada anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pendidikan anak itu selayaknya orang tua, ini banyak sudah mulai kita lupakan ini. Cara-cara seperti ini. Kita memandang positif dari anak kita. Seringkali orang tua terjebak ya pada pandangan-pandangan yang negatif dari anaknya. Ibaratnya nih Ustaz Salmi, kalau kita lihat ke depan ada sebuah layar putih, lalu kita tulis titik noda hitam di tengah-tengah, kita tanya nih sama orang tua. Ayah, bunda, lihat di depan, lihat apa? Itu ada Ustaz, ada putih, ada noda hitam di tengah layar putih itu. Itu yang dilihat. Maka begitu juga ketika kita bertanya tentang anak kita. Ustaz atau ayah, bunda, ada berapa anaknya? Ada 3 Ustaz. Yang kedua siapa namanya? Ahmad. Bagaimana Ahmad, bunda? Kalau Ahmad ini dia bangun cepat Ustaz. Tapi setelah bangun itu bla 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 diceritakan negatif anak. Artinya apa? Positifnya 1, negatifnya banyak. Sementara yang harus kita lihat itu positifnya dari anak-anak kita. Coba lihatkan positif anak itu di depan anak-anak kita. Bagaimana kemudian ketika kita melihat sisi-sisi positif anak itu, anak akan semakin termotivasi. Semakin dia merasa bahwa orang tuanya memberikan penghargaan atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Ayah bunda di mana saja berada, demi Allah anak kita tidak membutuhkan pujian yang lebih sebenarnya. Tapi yang dibutuhkan oleh orang tua, oleh anak-anak kita itu adalah penghargaan. Bagaimana setiap nilai-nilai positif yang dia lakukan, kita puji. Ini kan banyak nih di depan anak-anak Ustadz yang lagi nonton nih sekarang nih. Anak-anak Ustadz lagi nonton, merasakan bagaimana kita ketika sedikit saja diberikan penghargaan oleh orang tua. Seperti tadi misalnya, kita melihat anak kita membantu bundanya di dapur, mempersiapkan perbukaan. Sampaikan, sejuk hati ayah melihat anak ayah membantu bunda mempersiapkan perbukaan di dapur. Kita nggak memuji, cuman kita memberikan penghargaan kepadanya. Lalu kemudian dia akan tumbuh menjadi anak yang bermental bahwa dia setiap dia menolong orang lain, insya Allah orang lain akan senang atas apa yang telah dilakukannya itu. Sampai di situ saja itu luar biasa. Maka lihatlah sisi-sisi positif dari anak kita agar kemudian insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Menarik sekali nih Ustaz. Dengan yang dikatakan tadi bahwasanya konsep yang harus didudukkan oleh orang tua dalam rangka untuk berperan aktif dalam pendidikan anak ini, salah satunya tadi kan ada kasih sayang. Iya betul sekali. Nah ini sebetulnya kalau kita mengaji kasih sayang ini, kasih sayang yang seperti apa yang seharusnya memang dihadirkan oleh orang tua kepada anak-anaknya nih Ustaz. Karena kita banyak juga fenomena kita lihat atau kita saksikan demi memenuhi segala kebutuhan anak. Ya, semua permintaan anak itu kita penuhi dengan tujuannya kita berharap agar anak ini memang terpenuhi semua kebutuhannya. Itulah bentuk kasih sayangnya. Ini bentuk kasih sayang seperti apa nih Ustaz? Masya Allah. Ini dia yang salah kaprah terkadang. Iya. Jadi di dalam kehidupan ini memang kita menilai kasih dan sayang itu adalah kemanjaan. Kita menilai kasih dan sayang itu adalah kepuasan orang yang kita kasihi dan kita sayang. Sebenarnya tidak demikian. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah SWT kepada kita bukan berarti Allah beri kita kekayaan, tidak. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah beri kita kemampuan yang lebih dari saudara-saudara yang lain, tidak demikian. Tetapi Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah beri ketenangan di hati kita. Allah beri kesejukan di hati kita.
Allah beri kedekatan, waktu yang lapang, waktu yang luang untuk kita lebih banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangnya kita kepada anak-anak kita tentunya juga demikian. Jangan pernah sekali-kali kita ukur kasih sayang kepada anak-anak itu dengan sesuatu yang membuat dia senang. Dia minta dibelikan HP, kita belikan HP. Wah, ini enggak ukuran kasih sayang. Dia minta dibelikan baju, kita beri. Tidak. Kita memberikan ukuran kasih sayang itu adalah kebahagiaan yang memang dalam rangka kebaikan untuknya. Kenapa demikian? Karena salah satu dalam hidup ini kita cari tentu keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kalau seandainya kita bilang kita sayang sama anak kita, tapi bukan kebaikan yang bertambah, justru keburukan yang akan bertambah dari kasih sayang yang kita berikan itu, maka sesungguhnya bukan itu kasih sayang sejati yang kita maksudkan. Akan tetapi ketika kasih sayang itu benar-benar melekat pada anak kita berupa kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah darinya, maka yakinlah di sanalah letak kasih sayang itu. Meskipun mungkin kadang-kadang kita menegurnya yang membuat dia menangis bersedih. Tapi kalau itu dalam rangka kasih dan sayang kita kepadanya, silakan. Seperti Allah menegur kita dengan virus wabah corona ini. Semuanya kena, seluruh dunia kena. Lalu ada orang yang bisa mengambil pelajaran bahwa ini adalah teguran dari Allah. Semakin membuat dia dekat dengan Allah. Maka insya Allah itu kebaikan baginya. Ada orang yang justru mendapatkan ujian dari Allah membuat dia semakin sombong. Apa ini ujian? Saya punya banyak uang yang bisa menyelesaikan ini semua. Kalau saya sakit, saya bisa pergi kemana saja untuk berobat. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Tentunya ini kasih sayang yang salah kaprah. Kemudian Ustaz Salmi, kita juga harus memahami ayah bunda, para ananda di mana saja berada. Bahwa selain dari pendidikan anak, dalam memberikan pendidikan kepada anak ini, kita tentunya antara suami istri di tengah-tengah keluarga juga harus ada rumus-rumus yang kita jalani. Nah, ini yang Ustaz ingin sampaikan. Salah satu bentuk pertanyaan tadi yang Ustaz sampaikan, bagaimana cara membangun komitmen suami istri. Memang benar demikian. Bahwa suami istri itu harus punya komitmen yang sama dalam pendidikan anaknya. Nanti bunda ingin anaknya ke timur, ayah ingin anaknya ke barat. Jadinya gimana anaknya? Terbelah dua. Tidak demikian. Tetapi buat kesepakatan. Buat komitmen bersama agar kemudian pendidikan anak ini sama-sama sebagaimana arah yang kita inginkan. Maka ayah bunda yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan ini terutama untuk bekal ananda-ananda kita kelak. Sebelum berkeluarga, seharusnya komitmen itu sudah harus ada. Komitmen itu tidak hanya hadir saat setelah anak dilahirkan saja, tidak. Akan tetapi komitmen itu harus ada jauh sebelum kita berkeluarga. Sehingga ketika nanti anak lahir, anak menjadi orang yang cerdas, anak menjadi orang yang sukses, orang bertanya sama kita, Ustaz Salmi, kok anaknya Arsyad ya? Arsyad nih kok baik kali Ustaz Salmi. Kalau Ustaz Salmi ada jawaban. Apa jawaban kita? Oh, Arsyad ini baik, anak saya baik, insya Allah bukan ketika dia lahir saja saya didik. Mulai dari memilih ibunya dulu sebelum dia ada, sudah saya lakukan kebaikan-kebaikan itu. Saya ingin mencarikan ibu yang terbaik untuk anak-anak saya. Nah, ini menarik sekali. Oke, bagi pemirsa CBS TV dimanapun. Ini khusus untuk ustazah ini yang belum berkeluarga. Ini mohon disimak baik-baik. Oke, pemirsa CBS TV dimanapun berada. Nah, ini cukup menarik topik kita yang disampaikan oleh pemateri kita, Ustaz Edi, pada kesempatan ini. Ternyata dalam mendidik anak itu atau peran aktif dari orang tua dalam keberhasilan anaknya itu memang banyak faktor yang harus kita perhatikan. Betul. Termasuk yang disampaikan tadi oleh Ustaz Edi tentang komitmen seorang suami istri. Nah, ini perlu sangat perlu bagi kita pemirsa. Nah, komitmen yang seperti apa yang dimaksud nih Ustaz? Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT beserta para ananda di mana saja berada, bahwa komitmen kita dalam mendidik anak itu tentunya adalah komitmen dalam menjadikan seperti apa anak-anak yang kita ingin. Di antara yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita adalah surah Al-Furqan tadi. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kita punya komitmen. Komitmen apa? Yang pertama itu Allah ingin kita menjadikan pasangan-pasangan dan anak-anak kita itu qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ada kompetensi individual dan ada kompetensi sosial. Nah, ini komitmen itu yang harus ditanamkan awalnya kepada kita. Kepada kita di keluarga. Lalu kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita.
Jangan sampai seperti Ustaz katakan tadi, sebagaimana kita sampaikan bahwa banyak di antara orang tua yang hanya melihat sisi-sisi saat anak yang sudah tumbuh besar saja. Sehingga ketika yang terlahir, yang terdidik besar itu anak-anak dalam keadaan yang terlihat negatif misalnya, maka banyak orang tua yang justru kecewa. Padahal itu tadi, komitmen itu dibangun dari awal. Mulai dari memilihkan ayah dari anak-anak kita, memilihkan calon ibu untuk anak-anak kita. Saat anak-anak kita masih dalam rahim, berikanlah kasih sayang yang terbaik, berikanlah kesepakatan komitmen pendidikan yang sama. Bagaimana misalnya nanti bunda saat hamil ingin sekali mendengarkan lantunan-lantunan tilawah ayat suci Al-Quran. Tapi oleh ayah, nggak usahlah bunda. Ini ayah mau tidur nih, mau dengar Al-Quran, nggak mau tidur mata ayah. Nah, ini kan nggak komitmen, nggak punya komitmen yang sama. Kalau punya komitmen yang sama, apapun kejadiannya, dia memiliki persepsi, memiliki visi dan misi yang sama dalam pendidikan anaknya. Begitu juga setelah anak lahir. Setelah anak lahir misalnya, ayah sudah berusaha nih, ya berusaha mendidik anaknya untuk berbahasa yang baik-baik seperti tadi. Oh, anak ayah jadi anak yang baik, anak yang soleh. Ibu karena biasanya bundanya ini orang pasar, biasa jualan di pasar, keluarlah bahasa-bahasa orang pasar sama anak-anak. Kan nggak komitmen namanya. Sementara yang komit itu bagaimana ayah menempatkan anaknya, memposisikan anaknya di depan matanya, begitu juga bunda menempatkan atau memposisikan anak di depan matanya. Sehingga sama, posisinya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Ini satu juga hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita ingat-ingat. Ya. Alhamdulillah kalau kan sudah 5 orang anaknya Ustaz. 5 orang anak laki-laki. Alhamdulillah dari awal kita berkomitmen tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yang lain. Harus sama perhatian. Harus sama. Kenapa demikian? Agar anak-anak merasa adil dalam pendidikan yang diberikan kepada mereka. Karena kalau salah-salah saja, biasanya kan di dalam kehidupan kita di kampung, di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali kita temukan orang yang, oh ini anak ayahnya, oh ini anak ibunya, ini salah. Salah, tidak mau. Anak-anak kita jangan buat demikian. Ini anak ayah dan ibunya. Meskipun secara wajah mirip dengan ayahnya, secara postur tubuh mirip dengan ibunya, akan tetapi secara penanaman intelektual serta ya katakanlah fikroh kepada anak-anak kita itu harus penggabungan antara fikroh ayahnya dengan fikroh ibu. Seperti itu. Sungguh menarik sekali pemirsa. Oke, untuk menyamakan persepsi ini terkadang memang ada kendala barangkali di dalam persoalan rumah tangga. Seperti yang disampaikan tadi, kalau seandainya ibunya menginginkan ke timur, sedangkan ayahnya menginginkan ke barat, itu kan. Nah, ini hal yang menarik juga kita bahas di sore hari ini. Betul. Bagaimana sih konsepnya, Ustaz, supaya memang komitmen kita di dalam rumah tangga itu agar sama gitu, karena akan berefek ke depannya dalam pendidikan anak kalau seandainya komitmen ini tidak ada, kan begitu. Nah, ini bagaimana cara menyatukan komitmen ini? Alhamdulillah. Untuk menyatukan komitmen ini kembali ke cerita kita tadi bahwa memilih pasangan hidup itu tentunya mulai langkah kita untuk menentukan komitmen bersama. Anak-anak Ustadz barangkali pernah membaca kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang tidak kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, seorang panglima Islam yang masih muda, belia, diberikan kepercayaan, yang lalu kemudian dengan kekuatan yang dia himpun, dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan kisahnya? Salahuddin Al-Ayyubi itu punya ayah yang bernama Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub itu sudah lambat dia menikah, Ustaz. Jadi sudah lambat menikah. Lalu bertanya gurunya sama Najmuddin Ayyub, kenapa engkau masih belum menikah, wahai Najmuddin? Aku belum menemukan pasangan yang cocok untuk hidupku, wahai Buya, wahai Syekh, wahai guru. Dan seperti apa yang kamu cari? Aku ingin mencari ibu bagi anak, ibu yang akan melahirkan anak yang akan menaklukkan Konstantinopel. Aku ingin mencari seorang gadis, seorang perempuan yang bisa melahirkan anak yang bisa menghimpun kekuatan Islam. Karena memang ketika itu banyak Mamluk, kerajaan-kerajaan kecil yang memang terpecah, yang membuat Islam terpecah ketika itu. Lalu kemudian Najmuddin Ayyub ini sangat terobsesi. Dia harus melahirkan seorang anak generasi yang akan menjadi pemimpin Islam untuk menyatukan kekuatan umat Islam. Berarti dari awal itu memang komitmen ini harus ditanamkan. Lalu kita lanjutkan ceritanya nih Ustaz Salmin, karena ini menarik. Saat Najmuddin Ayyub datang belajar kepada seorang gurunya,
Tiba-tiba ada seorang gadis datang di balik hijab, di balik tabir, menyampaikan undangan kepada gurunya Najmuddin Ayyub tadi. Wahai Syekh, ayahku menitipkan sebuah undangan untukmu. Lalu kemudian perempuan tadi menyampaikan undangan itu dari balik hijab, dari balik tabir kepada guru Syekhnya Najmuddin Ayyub. Lalu dia bertanya melihat undangan itu. Ini undangan yang engkau berikan, ini untuk kakakmu, untuk adikmu, wahai anakku. Benar, Syekh, jawab perempuan tadi. Lalu kenapa engkau belum menikah? Aku belum menemukan pasanganku, wahai Syekh. Pasangan seperti apa yang kau inginkan? Aku ingin mencari pasangan yang bisa melahirkan seorang pahlawan Islam. Seorang mujahid fisabilillah yang akan menaklukkan Konstantinopel untuk kejayaan Islam. Masya Allah, tersentaklah hati Najmuddin Ayyub. Tersentak hatinya di hadapan gurunya. Dia berkata dan berbisik secara langsung, wahai guru, sungguh wanita seperti inilah yang kucari dalam hidupku. Lalu apa yang terjadi? Gurunya langsung saja melamar anak perempuan atau gadis tadi. Mengatakan, wahai anakku, sampaikan kepada ayahmu bahwa seorang muridku Najmuddin Ayyub ingin melamarmu. Maka engkau bisa menerima atau tidak. Tidak berselang lama waktu setelah itu mereka menikah. Mereka setuju karena memang satu visi. Ini dia yang Ustaz katakan tadi. Satu visi, satu misi. Apa yang diinginkannya? Nanti kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, sementara yang satu ingin jadi anak artis. Nggak nyambung. Nggak connect. Atau mungkin bisa Ustaz ya, artis yang soleh gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau nyambung, ini luar biasa. Langsung. Dan akhirnya terlahirlah dari rahim mulia itu seorang anak yang kelak akan menjadi penakluk Konstantinopel. Yang sampai hari ini tidak ada dunia Islam yang tidak mengenalinya. Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang panglima Islam yang terkenal dengan kegigihannya, dengan kesungguhannya. Yang akhirnya menaklukkan tentara salib yang telah lama menguasai Islam ketika itu. Maka ayah bunda di mana saja berada, ini yang pertama ya Ustaz Salmi, kita membangun komitmen. Kemudian yang kedua, secara pelaksanaannya kita juga perlu mengetahui bahwa pendidikan anak ini tanggung jawab keduanya. Nah, ini menariknya pembahasan kita yang terakhir ini Ustaz Salmi, yang selanjutnya ini tentang peran ayah dalam mendidik anaknya. Kenapa demikian? Karena selama ini di daerah kita, di adat ketimuran lah rata-rata di Indonesia, atau ya mungkin adat-adat kita di sini mengatakan bahwa tugas ayah itu mencari nafkah, tugas ibu mendidik anaknya. Benar kata Rasulullah mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasatul aulad, ya. Ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Tetapi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya ayah juga perlu terlibat dalam pendidikan anak. Kenapa? Karena tadi dalam hadis Rasulullah dikatakan fa'abawahu. Maka ayahnya yang menjadikan dia yuhawidanihi, menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ayah kata Rasulullah. Kemudian di ayat yang lain Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu laki-laki, maka yang bertanggung jawab di keluarga itu adalah laki-laki. Bertanggung jawab orang tua ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, untuk menjaga keluarga dari api neraka itu, tentunya itu tanggung jawab ayah. Agar apa? Agar anaknya insya Allah dengan cara apa? Dengan cara anaknya diberi pendidikan agama. Diberi ilmu-ilmu, diberi pemahaman-pemahaman, ditanamkan akidah kepada anaknya, dibenarkan syahadat-syahadatnya. Lalu kemudian diajarkan fikih-fikih dalam amalan-amalan kehidupannya. Maka insya Allah kalau itu dilakukan baru bisa. Tapi sementara kita lihat banyak di antara orang yang berprinsip kayak tadi nih Ustaz. Bahwa tugas mendidik ini hanya tugas ibu. Tugas ayah cari uang. Tugas ayah cari nafkah. Salah. Salah. Ustaz katakan salah. Kenapa demikian? Karena memang tugas ayah juga. Mana tahu ya, sama seperti halnya Ustaz sering sampaikan pada Ustaz dan Ustazah di sekolah. Pada guru-guru kita di sekolah. Bahwa kita tidak tahu dari pintu guru yang mana anak ini terbuka hati. Maka jangan sampai, oh ini kan anak ustazah wali kelasnya. Tidak. Oh ini kan anak ustadz guru pelajarannya. Tidak. Bisa saja anak itu terbuka hatinya dengan pelajaran yang kita berikan oleh guru lain yang memang dia tidak pernah mengajari pelajaran itu. Nah seperti itu juga dengan pendidikan anak kita di rumah. Pendidikan anak di rumah, jangan bebankan itu semua kepada ibunya saja. Kita harus libatkan ayah. Jangan bagaimana melibatkan ayah, Ustadz. Ayah kan sibuk bekerja, Ustadz. Ayah pegawai, ayah kontraktor, ayah dokter.
Siang sampai sore dinas, malam praktek lagi. Ini bagaimana? Saat-saat kita bisa bertemu dengan anak kita, ini tadi yang di awal kita katakan quality time. Berikan waktu yang berkualitas. Nah ini kalau semenjak wabah corona ini kan menarik ini. Ayah mau tidak mau harus bisa jadi imam. Iya. Ini bulan Ramadan yang berbeda dari bulan Ramadan berbeda. Ini tambah lagi tantangannya Ustaz Salmi. Kalau seandainya terus diperpanjang keadaan corona ini, maka ayah juga harus siap menjadi khatib sekaligus imam Idul Fitri. Wah, Masya Allah. Apakah kita siap? Tentu ini harus dikembalikan. Nanti jangan sampai Ustaz, alhamdulillah Ustaz lihat di beberapa media sosial Ananda orang tua anak-anak Ustaz semua sudah ada yang anaknya berani jadi imam. Alhamdulillah, silahkan. Ya, ini bukan karena ayahnya tidak mampu, tapi memang diberikan kepercayaan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, ini sama sekali tidak mau orang tuanya dan tidak mampu, lalu anak saja yang terus-menerus menjadi imam dalam salat tarawih. Ayo, siapa yang sampai malam ke-14 ya Ustaznya? Malam ke-14. Malam ke-14. Siapa yang sampai malam ini anaknya selalu yang jadi imam tarawih. Nanti Bunda sampaikan sama ayah nih. Sampaikan ini ayah, kata Ustadz nggak boleh anaknya terus yang jadi supirnya, yang diberi tanggung jawab kan ayah. Maka pendidikan di rumah itu juga harus menjadi peran dan tanggung jawab seorang ayah. Jangan nafikan peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Bukan hanya mencari uang, tetapi juga mendidik anak itu sangat berperan ayah terhadap pendidikan anak itu. Karena memang tanggung jawab utama diberikan kepada ayah dalam berkeluarga. Seperti itu. Oke, baik pemirsa CBS TV di sore hari ini yang bergabung bersama kita, selamat menyaksikan program kita ini. Semoga menjadi hal yang bermanfaat selalu dengan kehadiran CBS TV. Oke, Ustaz, karena waktu kita terbatas di sore hari ini, dari pemaparan materi-materi yang kita sampaikan tadi, begitu pentingnya peranan orang tua terhadap keberhasilan pendidikan anaknya. Mari kita simpulkan secara bersama tentang materi kita nih, Ustaz. Ya, baik. Para pemirsa, ayah bunda, ananda, para ustaz-ustazah di mana saja berada, insya Allah tentunya kita semua memiliki komitmen yang sama bahwa tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dalam menempuh kehidupan di yaumil akhir kelak. Nah, dalam mengumpulkan bekal itulah kemudian kita diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana kita ingin mengumpulkan bekal-bekal terbaik untuk kehidupan akhirat kita, sementara kita tidak mau mengeluarkan modal. Apa modal? Anak-anak kita. Anak-anak kita didik mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Apakah tanggung jawab itu hanya diberikan kepada guru di sekolah saja? Tidak, jangan. Demi Allah sekali-kali jangan. Kenapa demikian? Karena yang lebih berhak dan berkewajiban untuk mendidik anak itu adalah orang tua. Guru hanyalah sekedar menjadi perpanjangan tangan orang tua saat anak di sekolah. Kalau kita Ustadz, kita kan sekolah kita ini boarding Ustadz, sekolah kita sekolah berasrama. Tentu Ustadz lebih banyak benar demikian. Maka cukup bagi Ustadz dan Ustazah di sekolah, harapannya kepada ayah bunda, apa yang telah Ustadz dan Ustazah berikan di sekolah, itu dilanjutkan di rumah. Jangan sampai nanti Ustadz Ustazah sudah berikan di sekolah, ayah di rumah lain lagi. Kasih HP, kasih segala sesuatu yang barangkali manfaatnya mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Ini tentunya salah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Lalu kemudian ayah bunda di mana saja berada, selain dari itu kita ingin kehidupan di dunia ini memang betul-betul membahagiakan kita. Maka doa yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah suruh kita meminta kepada Allah agar menjadikan pasangan-pasangan hidup kita, agar menjadikan anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu kan penyejuk pandangan mata, penyejuk mata. Kalau anak-anak kita sudah menjadi penyejuk mata, Masya Allah. Dan Ustaz lihat, mudah-mudahan insya Allah anak-anak Ustaz, terutama yang sekolah di Insan Cendekia Boarding School, oleh orang tua juga pasti demikian. Begitu sekali-kali pulang, langsung memberikan keteladanan contoh-contoh yang baik. Nah, inilah dia penyejuk mata. Cuman bagaimana orang tua? Ya, orang tua melanjutkan program itu di rumah.
Nah, ini tantangan besar bagi kita, agar kemudian kita bisa menjadikan anak-anak kita yang insya Allah tidak hanya menjadi penyejuk mata di dunia, tapi juga pemberi manfaat, pemberi doa, pemberi bekal kepada kita, manakala Allah sudah panggil, Allah sudah pertemukan kita dengan ajal kita, anak-anak kita lah yang kita tunggu doa-doa mereka. Kalau seandainya itu jauh dari kita, tentunya siapa lagi yang akan kita harapkan? Sudahlah kita mengeluarkan modal di atas dunia ini, bayar mahal-mahal untuk sekolah anak kita, ternyata saat kita sudah tiada, anak pun tidak bisa mendoakan kita. Nah, ini tentu tidak kita inginkan. Kita ingin anak-anak kita didik, lalu kemudian kita memberikan doa-doa terbaik di dalam kehidupan kita, lalu kemudian juga untuk kematian kita nanti insya Allah. Oke. Barakallah, dan terima kasih banyak Ustaz atas jabaran ilmunya di sore hari ini. Pemirsa CBS TV dimanapun berada, hal yang sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai orang tua. Ternyata orang tua itu memang memiliki peranan yang sangat penting demi keberhasilan anak-anaknya. Seperti tadi sudah dipaparkan mulai dari awal sampai akhir, ternyata memang begitu banyak peranan dari orang tua ini dan juga memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam pendidikan anak kita. Pemirsa CBS TV dimanapun berada, saya yakin dan percaya bahwasannya diskusi kita tidak terlepas hanya sampai di sini. Tidak semua pertanyaan yang bisa kita tuntaskan sampai di sini. Begitulah ilmu, semakin kita gali maka semakin tinggi penasaran kita, berarti kita semakin haus akan ilmu tersebut. Pemirsa, mari kita tutup kegiatan kita ini di sore hari ini dengan pembacaan doa. Seiring dengan doa yang dibacakan nantinya, maka kami dari kru yang bertugas di sore hari ini, saya Safri Salmi, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan terima kasih atas kebersamaan kita. Kru CBS TV yang bertugas di sore hari ini mohon pamit dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.